Bagi yang suka melanggar peraturan parkir sembarangan akan dikenakan sanksi. Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum serta Perda Nomor 3 tentang Retribusi Daerah. Mobil gua hilang. Hari gini masih parkir sembarangan. Amsyong. Dia sukanya di suara. Apa ada? Mungkin bakal ada yang tahu, aku belum tahu. Happy birthday. Iya. Geser dikit dong. DKI Jakarta serta Ibu Veronica Basuki Cahayapurnama tiba di tempat acara. Kami persilakan kepada rekan-rekan wartawan dan juru foto untuk tidak. Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati Ketua Umum Tim Penggerak PKK, yang kami hormati Ibu Veronica Basuki Cahayapurnama, yang kami hormati para Ketua Organisasi Wanita tingkat Provinsi DKI Jakarta, para Ketua Tim Penggerak PKK Pusat. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. Padamulah kami bermunajat, kepadamulah kami memohon dan meminta. Melaksanakan tugas dan kewajiban kami sebagai ketua, sebagai pengurus maupun sebagai anggota. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau yang Maha Penyayang, Engkau yang
Maha Pengasih. Ya Allah, berikan kekuatan kepada pemimpin kami agar dapat membawa Provinsi DKI Jakarta ke depan yang lebih maju, lebih fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK nomor 20 /Kep /PKK Pusat /11 Romawi /2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta. Ketua Umum Tim Penggerak PKK menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, memberhentikan dengan hormat Nyonya Haja Iriana Joko Widodo SE MM sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2012-2017 dengan ucapan terima kasih atas kesediaan, pengabdian, dan jasa-jasa yang telah disumbangkan kepada Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta. Kedua, mengangkat Insinyur Nyonya Veronica Basuki Cahayapurnama sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2014-2017. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada 1. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Pusat. 2. Yang terhormat Gubernur DKI Jakarta selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta. 3. Yang terhormat yang bersangkutan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2014. Ketua Umum ditandatangani Dr. Nyonya Erni Guntarti Cahayapurnama. Cahayapurnama dipersilakan menuju tempat yang ditentukan. Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK. Dengan memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, pada hari ini Kamis tanggal 4 bulan Desember tahun 2014, saya selaku Ketua Umum Tim Penggerak PKK dengan resmi melantik Insinyur Nyonya Veronica Basuki Cahayapurnama sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta berdasarkan surat keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK nomor 20 PKK Pusat dari 11 2014 tanggal 28 November 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta. Saya percaya bahwa Ibu akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya disertai penuh tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan kepada Ibu untuk meningkatkan peran serta PKK dalam menyukseskan pembangunan. Dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pelantikan oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta. Nah, oke Bu. Siap. Kepada Ibu Ketua Umum Tim Penggerak PKK, Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, disilakan kembali ke tempat. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
TK. Bersama sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Dewan Pembina PKK Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Nasional, Ibu Eni Guntardi Kumolo. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Bu Veronica. Yang saya hormati para ketua organisasi wanita yang tingkat Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati juga Pak Wali Kota, Kepala Dinas yang hadir, para anggota Ketua Tim PKK Kabupaten Provinsi DKI Jakarta, hadirin undangan, selamat sore, salam sejahtera kita semua. Pertama-tama kita ucap syukur, akhirnya istri saya dikasih kerjaan tambahan. Saya juga tidak tahu dari mana asalnya. Ketua Tim Penggerak PKK pasti ibu dari pejabat yang bersangkutan. Nah, saya nggak pernah tahu kalau gubernurnya perempuan, lalu penggerak PKK-nya siapa gitu. Itu udah kita temuin ada masalah, nanti istri sekda. Coba kalau kebetulan sektanya juga perempuan, wakilnya juga perempuan, pusing tuh pasti. Nah, jadi akhirnya kita selama ini lebih banyak mengisi kotak. Saya suka bicara begitu. Mungkin zamannya Pak Harto itu efektif seperti itu. Nah, saya udah bilang berapa kali ini sangat baik. Jakarta udah sepakat kita tidak mau banyak perlombaan. Kita ingin fokus ke taman terpadu. Kita mau usahakan tiap RW ada taman. Nah, kita lagi mendorong kalau ada masjid-masjid yang di tingkat RW yang sempit, yang di gang, kita minta bantu dari Dewan Masjid, pengurus masjid, bisa nggak tetangganya itu mewakafkan, menjual, bukan diwakafkan, arti sesungguhnya Pemda akan beli, lalu dijadikan taman, tempat, sehingga ini harus terpadu nih, pemberdayaan kesejahteraan ini, sehingga anak-anak remaja, PAUD mau bermain dekat masjid. Sekarang orang malas ke masjid. Jadi kedua masjidnya ada halaman yang baik. Nah, sekolah juga sama, sekolah swasta kita juga memberikan taman. Nah, kita mau gerakkan, nanti punya tanggung jawab ibu PKK dari ibu hamil sampai lansia ini harus diurus. Nah, saya juga tidak mau lagi, Pak Dede selalu bilang begini, Pak, penyuluh KB kami kurang di kelurahan. Itu masih cara berpikir mengisi kotak. Maka yang terjadi di lapangan, orang marah-marah, warga DKI marah-marah, SOS saya marah-marah. Itu Pak, di kelurahan saya mengurus KTP, katanya nggak ada orang. Padahal saya lihat di dalam itu lagi main BlackBerry semua tuh, main komputer katanya. Itu siapa? Pasti si penyuluh KB-nya Pak, nggak tiap hari kan? Ke lapangan kan nggak tiap hari, jadi kantor. Nah, tahun depan seluruh kantor kelurahan diubah. Semua harus fungsional, seperti bank. Jadi tidak boleh lagi ada petugas yang mengatakan bukan urusan saya. Jadi kalau sekarang kita bayar gaji orang begitu mahal, banyak sekali sehari itu nggak kerja. Kalau kebetulan yang ngurus izinnya tidak ada urusan dia, emang saya pikirin duduk-duduk sampai ngobrol pergi kemana-mana, ini nggak bisa lagi. Jadi semua orang harus bertanggung jawab mengurus. Nah, sama seperti ibu PKK, nanti tanggal 15 kita mungkin ada training untuk semacam safety pin itu, tapi versi kita dari Google. Asal punya handphone yang paling murah, pasti made in Tiongkok, itu made in China. Kalau made in China rata-rata murah dan Android. Nah, kita ini bisa dipetakan, laporan-laporan bisa masuk. Ini yang mau kita gerakkan PKK. Kita mau kontrol semua wilayah, anak-anak dari dalam janin sampai lansia, kita harus tahu siapa mereka. Jadi penyuluh KB nggak perlu dari kelurahan, ibu PKK saja di taman terpadu dilatih, tempat PAUD di situ, yang ramah anak di situ, ramah lansia di situ, disabilitas juga di situ, perpustakaan juga di situ. Untuk apa bikin perpustakaan di kecamatan berapa miliar-miliar? Lebih baik di dalam taman. Nanti di situ bisa kelihatan ibu-ibu mana yang bisa masak, yang bisa dia bakat jadi pengusaha. Kekurangan modal di situ ketahuan.
Jadi kita tidak ada lagi SKPD ini bekerja masing-masing. Nah di situ kelihatan ada ibu yang pengen mau pakai drone saja dia mau besarkan lele misalnya atau besarkan ikan apa. Jadi semua fokus di taman karena mulainya komunitas ini. Jadi biar dari situ baru kita bisa berkembang. Nah saya tidak mau lagi dengan PKK seperti zamannya ibu saya dulu. Kalau ada perlombaan pasti bunga-bunganya ibu saya yang dicolong tuh di pinggir, dipajang. Ada yang herbat juga itu kan, yang namanya tanaman obat gitu kan, togai saja, bagus dipagarin. Habis ibu gubernur pulang, dulu kan kita di Belitung kan di bawahnya Sumsel ya. Sumsel itu ibu gubernur mesti datang gitu dari Jakarta datang, wah kita lihat nama pejabat datang kan mesti disambut rapi semua kampung. Penilaian soalnya dari PKK. Begitu selesai dibalikin bunganya ibu saya dapat mati lagi. Langsung berubah lagi. Nah saya kira model-model itu nggak bisa lagi. Apalagi di Jakarta kita kan harus pasang CCTV. Masyarakat hampir semua punya handphone akan terus melaporkan situasi. Ya saya bersyukur tidak mengeluh ibu PKK-nya. Jadi programnya kita Maret akan meresmikan ya 6 lokasi yang terpadu jadi model itu. 6 lokasi ini kita harapkan nanti betul-betul. Jadi ada satu ungkapan kemarin dari orang kasih tahu saya begini, orang miskin itu bukan karena kekurangan sumber daya alam atau kekurangan sumber daya manusia, bukan, kekurangan kepedulian dan pemerhatian kita kepada orang-orang. Nah kalau Jakarta kita lakukan seperti ini, tiap tingkat RT RW saya juga dorong ibu-ibu PKK jadi ketua RT ketua RW saja lebih baik. Nanti kita tidak gaji, jadi kita nggak boleh gaji RT RW, nggak mau kasih uang operasional biar nggak usah pusing. Nanti setiap kali ngirim berita, mungkin satu kali berita 5.000 atau 10.000 sehari, kirim aja 3. Kirim 3 30.000 kan lumayan. Nah itu pengen bikin kayak gitu saja, sehingga nanti tiap RT RW ada kirim berita penuh, data kita kan penuh. Mungkin tanggal 15 saya kira nanti mesti undang ini ibu PKK untuk ikut tanggal 15 sosialisasi. Kita ada satu sistem. Nanti ibu-ibu juga bisa masuk ke situ, bisa lihat di mana ada restoran, ada pom. Kita beli program dari Google 3 miliar atau 3,5 miliar. Dia semua data di situ, kita bisa lihat. Bahkan kecepatan kendaraan, nanti semua keamanan semua di situ. Ibu-ibu kalau merasa nggak aman, kirim juga berita di situ. Kita kerjasama dengan TNI, Polri nanti untuk bisa mengawasi. Jadi kita ingin Jakarta jadi benar-benar aman. Sekali lagi selamat dan terima kasih dari Bu Erni, PKK Pusat. Tahun depan Ibu pasti sibuk karena banyak sekali pemilu kada 200-an. Biasanya kalau ganti kepala daerah, biasa dulu saya bupati, hari itu pelantikan, hari itu juga serah terima PKK segala macam. Nah, kita harapkan Jakarta PKK-nya agak beda. Kita agak menghentikan kelomban-kelomban, kasihan ini camat-camat dan lurah. Tidak ada anggaran, akhirnya nilep-nilep uang kue, uang got itu jadi transport. Dan oknum LSM meres, diperes-peres bingung, nggak mau lapor jaksa lagi. Ada oknum jaksa meres lagi, akhirnya terus mencuri, begitu mau pensiun ditangkap. Nangis-nangis istri sama anaknya. Cuma gara-gara banyak perlombaan yang kurang berkuat. Nah model-model ini kita lebih baik kalau tidak ada uang nggak usah deh. Kalau kita kalau nggak punya uang nggak bikin acara ulang tahun kan? Ya sama seperti itu saya kira. Memang ini sedikit nyeleneh ini Bu. Tapi karena saya tahu mendagrinya baru dan teman, saya berani ngomong gitu Bu. Terima kasih. Sambutan Ketua Umum Tim Penggerak PKK kepada yang terhormat Ibu Dr. Erni Cahyokumolo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta. Yang kami sayangi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati para pejabat sipil, militer dan Polri. Yang kami hormati Bapak-bapak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah DKI Jakarta.
Yang kami hormati pula para tokoh agama, bina adat dan tokoh masyarakat. Yang kami hormati para ketua organisasi wanita tingkat provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati Bapak Bupati Wali Kota, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Provinsi DKI Jakarta, serta para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bisa bersama-sama dalam acara pelantikan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya dalam acara ini juga kami ucapkan selamat kepada Ketua Umum Tim Penggerak PKK, juga kepada Bapak Basuki Cahayapurnama yang telah dilantik sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta oleh Pak Presiden, dan ucapan selamat pada Ibu Veronica yang sekarang jadi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta. Pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta merupakan konsekuensi logis, Pak, atas dilantiknya Bapak Gubernur DKI Jakarta. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Mendagri Nomor 1 Tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK, dan sesuai dengan hasil Rakernas 7 PKK tahun 2010 tentang kelembagaan yang antara lain mengangkat pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK di setiap jenjang. Seperti tadi Bapak Gubernur kemukakan, kok jadi ketua, saya juga begitu Pak, karena saya tahu-tahu Bapak jadi Mendagri, terus saya otomatis jadi Ketua Tim Penggerak, Ketua Umum Pusat. Kemudian mengawali sambutan kami ingin menguraikan secara singkat tentang posisi dan peranan gerakan PKK, bahwa sebagaimana kita ketahui bersama dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 2004 tentang pemerintah daerah ditegaskan bila mana pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokratisasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta kompetensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, pemerintah daerah akan kuat dan efektif apabila didukung oleh seluruh komponen masyarakat serta didukung oleh mitra kerja pemerintah baik swasta, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan. Salah satu lembaga kemasyarakatan secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang Desa, pasal 94, antara lain ditegaskan bahwa gerakan PKK merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang telah diakui manfaatnya terhadap masyarakat. Tim penggerak PKK dalam melaksanakan programnya terangkum dalam sebuah program pokok PKK. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Tadi menurut Bapak Gubernur saya kira baik sekali, karena Jakarta akan dengan proyeknya tadi yang berapa daerah tadi ya Pak, mungkin dengan itu di Jakarta bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah lain tentang gerakan PKK itu, karena saya pikir dengan 10 program PKK itu semua kegiatan bisa berjalan dengan baik, dan itulah sangat mendukung sekali untuk kegiatan masyarakat yang ada. Untuk 10 program pokok PKK ini tidak mengalami perubahan karena masih dianggap relevan dalam kegiatannya dan pelaksanaannya. 10 program pokok PKK diserahkan kepada daerah, disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kemampuan yang ada, sehingga tidak merupakan paksaan dari atas, melainkan merupakan kesadaran dalam membangun diri di daerahnya. Bahwa PKK mempunyai tugas mulia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga. Para pimpinan dan anggota tim penggerak PKK maupun kader PKK adalah relawan yang bekerja secara sukarela tanpa menerima imbalan apapun serta bekerja tanpa pamrih. Dalam kaitan ini kami ingin menggarisbawahi bahwa sebagai gerakan masyarakat PKK tidak berpolitik praktis. Meskipun demikian, segenap jajaran tim penggerak PKK sepatutnya memahami perkembangan politik dalam negeri tanpa harus terlibat langsung dalam politik praktis. Tadi usul Bapak Gubernur baik sekali tadi, kalau tidak dibayar dengan mengirimkan berita tadi Pak ya, sekali berita 5.000 itu bisa untuk masukan
Kemudian hendaknya perhatian terhadap kader PKK dapat diprioritaskan agar para kader dapat berkiprah dengan baik dan berkonsentrasi penuh tanpa harus terbebani masalah ekonomi keluarga. Khusus pada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta yang baru dilantik, saya harapkan kiranya kegiatan atau program PKK yang selama ini sudah terlaksana dengan baik dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Tim Penggerak PKK DKI Jakarta dengan keunggulan baik dari sisi SDM dan inovasi program hendaknya dapat diimbangi dengan peningkatan pengayuman kepada masyarakat, mengingat penduduk DKI Jakarta yang sangat heterogen, sehingga dapat membantu pemerintah daerah menciptakan iklim yang menyejukkan bagi semua penduduk Jakarta yang merupakan etalase Nusantara. Saya harapkan hendaknya dalam melaksanakan tugas selalu ditumbuhkan rasa kebersamaan dan diwujudkan rasa persatuan dan kesatuan antara anggota tim penggerak PKK, termasuk dengan mitra kerja baik pemerintah maupun lembaga-lembaga non-pemerintah. Ciptakan pembinaan pola asah asih asuh. Kemudian keberadaan kelompok PKK dan Dasawisma menjadi sangat penting dan lebih strategis karena Dasawisma adalah unit terdepan dalam pergerakan PKK. Apabila kelompok Dasawisma ini berfungsi dengan baik, kita akan mendapatkan data-data keluarga yang akurat dan sebagai salah satu wahana bagi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan dan berinteraksi secara langsung dengan anggota kelompok Dasawismanya. Berkaitan dengan hal tersebut, saya mengajak jajaran segenap tim penggerak PKK untuk menggelorakan kembali dan memantapkan keberadaan kelompok Dasawisma sebagai kelompok terdepan yang potensial dalam gerakan PKK. Kelompok Dasawisma juga sebagai trademark PKK yang tidak dimiliki oleh lembaga masyarakat manapun. Upaya keras yang perlu kita laksanakan dan mendapat perhatian kita semua adalah penurunan angka kematian ibu dan anak, juga meningkatkan program keluarga berencana agar upaya pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat dapat diwujudkan. Hadirin dan undangan yang berbahagia, tim penggerak PKK dengan 10 program pokoknya memiliki peran pendukung upaya pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Karena ke-10 program pokok PKK sudah memenuhi kebutuhan dasar keluarga untuk mencapai kesejahteraan. Informasi secara garis besar tentang posisi dan peranan gerakan PKK yang kami uraikan di atas sesungguhnya sudah dapat menggambarkan betapa strategisnya fungsi tim penggerak PKK beserta kader-kader PKK yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Tim penggerak PKK dapat menjadi perekat antara fungsi-fungsi kemasyarakatan dan fungsi-fungsi pemerintah. Tim penggerak PKK juga dapat berperan sebagai unsur terdepan dan akan menggalang peran serta masyarakat. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat bekerja kepada Ibu Ketua Tim Penggerak Provinsi DKI Jakarta. Marilah kita bersama-sama bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga yang sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan Mars PKK, hadirin dimohon berdiri. Kita pada hari ini atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara akan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, diawali oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Maju bang, masih
Ulang tahun, Pak. Dan kami ucapkan pula selamat ulang tahun kepada Ibu Veronica Basuki Cahayapurnama pada hari ini. Karena pada hari ini bertepatan hari lahir dari Ibu Veronica Basuki Cahayapurnama. Dan semoga Ibu selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberikan kesehatan. Mohon kepada Ketua Organisasi Wanita di Provinsi DKI Jakarta untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Tingkat kecamatan, kami ulangi, mohon kepada Ketua Tim Penggerak PKK tingkat provinsi untuk memberikan pengurus Tim Penggerak PKK Pusat, para pengurus dan para wanita, kami persilakan untuk berfoto bersama dan bersiap-siap. Para pengurus Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan. Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan. Oke. Siap. Oke, Pak. Tim Penggerak PKK Jakarta Barat. Oke, Bu. Yang kedua. Kedekatan dengan Ibu Mega itu sejak kapan Bapak? Pak Taufik dulu, kan saya dari Sumbaksah. Bisa cerita nggak Pak itu dulu kayak gimana kedekatan Bapak itu? Ya kenal-kenal gitu aja ya Pak Taufik ya, Bang Taufik ya. Nah, terus sering ke rumahnya, sama teman juga, ya gitu aja. Pak, Bapak kan mengaku kenal banget dengan teorinya Abraham Lincoln. Itu maksudnya gimana? Apa yang Bapak cari kesimpulan dari kesimpulan itu aja, kesimpulan itu dia bilang kalau gitu orang masih uji karakter orang itu masih dikasih kekuasaan, kalau nggak ada kekuasaan nggak bisa. Sejak kapan Bapak baca bukunya Abraham Lincoln? Cara membaca tulisan singkat. Namanya itu, Pak? Tapi Bapak punya koleksinya itu Pak? Nggak ada. Nggak ada? Terus Bapak baca dari mana dong Pak? Banyak, nggak baca. Dari internet atau punya buku Pak? Buku tentang dia. Baca buku lain dikutip gitu loh. Tadi Bapak punya koleksi bukunya Abraham Lincoln gitu ya Pak ya? Sejak kapan Pak? Udah lama. Waktu kuliah atau semenjak di politik Pak? Waktu kuliah kayaknya. Waktu kuliah. Udah mulai kerja. Oh, udah mulai kerja. Lupa aku. Judul pertama apa Pak bukunya? Nggak ingat aku. Kenapa? Di ulang tahunnya kapan? Tanggal berapa? Tanggal 31 Oktober. Udah lewat. Tinggalnya di Jepang. Pak, makanya bisa Bapak ambil Itu itu pasti deh. teorinya Abraham Lincoln. Ya minimal kan si Abraham Lincoln itu mati terbunuh ditembak. Karena dia menegakkan tentang soal perbudakan. Jadi orang yang betul sangat nasionalis. Salah satu kagumnya dia.
Dia tahu risikonya, tapi dia pengen betul-betul menegakkan kemanusiaan dan keadilan sosial tadi kan. Jadi dia punya prinsip semua gini. Dia lakukannya bukan karena posisi atau karena kekuasaan, tapi untuk kemanusiaan dan melayani orang lain. Dan itu yang Bapak terapkan kepada pemilih ini. Makasih ya Pak. Terima kasih ya.